Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan laporan proyek bertema Ngamprah Sehat dengan Hand Sanitizer. Diajukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabel Putri Faza dari Sekolah Seman 1 Ngamprah dari jurusan IPA, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutupan, dan bab 5 lampiran. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan pembelajaran berbasis proyek ini dengan tepat waktu. Terima kasih kepada orang tua. Terima kasih telah membantu memfasilitasi dan mendukung dalam melaksanakan pembuatan proyek hingga selesai. Terima kasih juga kepada Bapak Anggus Kusnadi selaku Bapak Kepala Sekolah Seman 1 Ngamprah. Terima kasih juga kepada Bu Dewi Aryani sebagai Guru Bahasa Indonesia dan Kepala Perpustakaan Seman 1 Ngamprah. Terima kasih juga kepada guru-guru Seman 1 Ngamprah. Terima kasih telah membantu saya dalam pelaksanaan pembuatan proyek. Bab 1 adalah latar belakang. Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh yang mudah ialah dengan mencuci tangan. Sehat juga menjadi salah satu investasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, menjaga kesehatan tubuh, dan memelihara kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tangan seringkali terkontaminasi dengan virus. Sehingga, tangan menjadi perantara masuknya virus-virus ke dalam tubuh yang dapat mengakibatkan COVID-19. Dengan mencuci tangan dapat menurunkan potensi penyebaran COVID-19. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan yaitu penggunaan hand sanitizer. Hand sanitizer mengandung antibakteri lain seperti trilosan, gliserol, tanin, saponin, dan agen antimikroba lainnya. Kandungan bahan aktif yang ada dalam hand sanitizer adalah alkohol yang memiliki efektivitas paling tinggi terhadap virus, bakteri, dan jamur. Alkohol sendiri dapat membuat tangan menjadi kering, sehingga hand sanitizer harus dilengkapi dengan moisturizer dan emollient yang menjaga tangan tetap lembut dan tidak kering. Tidak seperti larutan alkohol murni yang dapat menyebabkan dehidrasi pada kulit, hand sanitizer pada umumnya akan menguap sehingga tidak meninggalkan residu atau membuat tangan lengkap. Beberapa sediaan gel hand sanitizer banyak tersedia di pasaran dan banyak mengandung alkohol serta antibakteri lain. Senyawa fenol merupakan komposisi terbanyak yang digunakan. Karena senyawa tersebut tidak hanya terdapat pada antibiotik sintetik, namun juga terdapat pada senyawa alam yang dikenal dengan polifenol. Banyak aneka hayati yang mengandung polifenol dan dapat dimanfaatkan, seperti daun sirih untuk hand sanitizer. Selain itu, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai hand sanitizer adalah kulit rambutan. Pemilihan kulit rambutan sebagai bahan untuk pembuatan hand sanitizer adalah karena adanya kandungan senyawa polifenol yang tinggi. Dari latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui daya antiseptik dari hand sanitizer kulit rambutan dan daun sirih. Selanjutnya, hand sanitizer dari daun kulit rambutan dan daun sirih dibandingkan dengan hand sanitizer sediaan yang beredar di pasaran. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian. Penelitian tersebut misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan lain-lain. Data yang didapatkannya melalui kajian pustaka, mengumpulkan pengalaman penelitian, dan bisa juga dari pengetahuan orang lain, dan disajikan dengan fakta maupun dengan tulisan yang menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah juga merupakan suatu sikap pernyataan ilmiah seorang peneliti. Karya tulis ilmiah tujuan utamanya yaitu memberitahukan kepada para pembaca mengenai suatu masalah dan untuk menemukan jawaban mengenai masalah tersebut serta membuktikan kebenarannya. Pengertian hipotesis. Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bisa bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian, hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori. Morfologi daun sirih. Termasuk jenis tumbuhan perlu merambat dan bersandarkan pada batang pohon lain, batang berkayu, berbuku-buku, beralur, warna hijau keabu-abuan, daun tunggal, bulat panjang, warna hijau, perbungaan bulir, warna kekuningan, buah buni, bulat warna hijau keabu-abuan. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung, rangkaiannya agak panjang, tapi daun rata, ujung daun meruncing, pangkal daun berlekuh, tulang dan menyirip, dan daging daun tipis,
Permukaan daun warna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau, tembelek atau hijau agak kecoklatan, dan permukaan kulitnya kasar serta berbuku-buku. Daun sirih yang subur berukuran lebar antara 8-12 cm dan panjangnya 10-15 cm. Morfologi rambutan. Pada buah rambutan yang lezat itu, setiap 100 gram buahnya mengandung kalori 82 kalori, 0,25 mg besi, 0,343 mg mangan, 0,08 mg seng, 8 mikrogram folat, 0,022 mg riboflavin, 0,013 mg tiamin, dan 0,02 mg vitamin B6. Juga mengandung sekitar 20,87 gram karbohidrat, 0,9 gram serat makanan, 0,21 gram lemak, 0,65 gram protein, 22 mg kalsium, 7 mg magnesium, 9 mg fosfor, 42 mg kalium, 11 mg natrium, 4,9 mg vitamin C, 1,352 mg niacin. Manfaat daun sirih. Daun sirih memiliki sifat antiseptik, antiinflamasi, dan pendingin kulit. Manfaat daun sirih sebagai antiseptik karena memiliki kandungan polifenol, cepfikol yang memiliki perlindungan terhadap jenis kuman. Biasanya daun sirih digunakan dalam mengobati radang sendi dan orkitis. Rambutan. Kulit rambutan mengandung polifenol yang diketahui dapat membunuh bakteri. Dengan kandungan zat yang bersifat antibakteri tersebut, kulit rambutan dipercaya dapat menjadi campuran hand sanitizer yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroba. Metodologi percobaan. Pengertian metodologi yang dapat terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan pengertian metodologi menurut Partanto dan Albaria adalah cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Untuk video tutorial cara pembuatan, di bawah sini udah saya cantumkan linknya. Bisa langsung dicek ke YouTube. Di sini saya akan menentukan harga pokok produksi. Rumus dari harga pokok produksi, biaya tetap ditambah biaya tidak tetap dibagi jumlah barang. Di sini diketahui biaya tetap yaitu 883 dan biaya tidak tetap 66.150 dengan jumlah barang 3. 883 ditambah 66.150.000 dibagi 3 menjadi 67.033 perak dibagi 3 dengan hasil 22.344. Di sini saya akan mencari keuntungan yang diharapkan dan harga jual. Keuntungan yang diharapkan yaitu 10%, sehingga 10% dikali harga pokok produksi yaitu 22.344 dengan hasil 2.234. Harga jual, keuntungan yang diharapkan ditambah harga pokok produksi. 22.344 ditambah 2.234 sama dengan 24.578 yang dibulatkan menjadi 25.000. Sehingga kalian bisa menjual dengan harga 25.000. Oke, kesimpulannya, mencuci tangan merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan jari-jari menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih. Sebagai ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya, antiseptik merupakan bahan kimia untuk mencegah multiplikasi mikroorganisme pada permukaan tubuh dengan cara membunuh mikroorganisme tersebut atau menghambat pertumbuhan dan aktivitas metaboliknya. Hand sanitizer antiseptik yang sering digunakan adalah alkohol. Alkohol telah digunakan secara luas sebagai obat antiseptik kulit karena mempunyai efek menghambat pertumbuhan bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas mencuci tangan menggunakan cairan pembersih tangan antiseptik atau hand sanitizer terhadap jumlah angka kuman. Kandungan polifenol pada kulit rambutan dan daun sirih dapat menjadi antiseptik alami yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada permukaan kulit. Dalam pembuatan hand sanitizer ini hanya diperlukan kulit rambutan, daun sirih, dan air distilasi. Karena terbuat dari bahan alami, suhu terbaik dalam penggunaan hand sanitizer ini adalah suhu ruangan, yaitu sekitar 20-25 derajat Celcius. Dan untuk penyimpanan yang lebih lama disimpan di dalam kulkas. Anggaran dalam pembuatan hand sanitizer ini tergolong murah. Biaya pokok produksi untuk satu botol hand sanitizer hanya diperlukan biaya 23.000. Saran, berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan berikut, saran yang perlu saya sampaikan untuk guru, daun sirih dan kulit rambutan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan hand sanitizer. Bagi peneliti lain dapat meneliti kualitas hand sanitizer dari daun sirih dan kulit rambutan seperti pH, kadar zat aktif, dan zat tambahan. Bagi teman, pembuatan hand sanitizer menggunakan daun sirih dan kulit rambutan dapat dilakukan di rumah dengan tidak memperjualbelikannya. Cukup buat
dan gunakan hand sanitizer ini secara pribadi. Terima kasih. Berikut lampiran.